Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak di PDJ. Yang akan kita bahas untuk kali ini adalah tentang statistika di bab kedua. Di bab pertama kita sudah ulangan yang mendapatkan nilai di atas KKM. Saya ucapkan selamat. Yang masih di bawah KKM untuk persiapan remedi dikabari selanjutnya. Untuk kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu statistika atau ilmu tentang data, di mana data itu ada dikategorikan dua data yang dasar, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal di SMP kita sudah banyak membahasnya, kalian tinggal mengingat kembali. Kemudian kita di SMA itu akan mempelajari tentang data berkelompok. Data berkelompok itu adalah data yang sekian banyak itu dikelompok-kelompokkan sehingga menjadi sebuah data yang ringkas dalam penyajiannya. Anak-anak sekalian, kita akan mencoba untuk membuat data kelompok atau data distribusi frekuensi di LKS halaman 32 nomor 3. Anda bisa lihat di LKS-nya, dan kami buat itu sebuah contoh. Kami buat data sebagian saya tulis 20, 67, 75, 78 dan seterusnya. Yang kesini itu tidak saya tulis karena banyak sekali. Yang nanti akan membuat data dalam bentuk berkelompok, tabelnya itu kita membutuhkan sebuah aturan, yaitu aturan Stargers, di mana menentukan banyak kelas itu dengan rumus 1 plus 3,3 log n, di mana K itu banyak kelas. Ini banyak kelas yang disarankan, banyak kelas. Kemudian yang ini adalah banyak data yang ada. Kemudian untuk menentukan lebar kelas itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum dari data yang ada, kemudian dibagi dengan K yang dari statis tadi. Untuk selanjutnya kita langsung buat tabel distribusi frekuensi. Saya sudah buatkan. Sebetulnya sebelum menentukan ini adalah pakai langkah ini, tapi biar lebih cepat saya menggunakan seperti kayak di contoh di buku sana, sudah ada kelas atau kelompok-kelompoknya 20 sampai 32, 33 sampai 45 dan seterusnya. Nah, untuk membuat atau menentukan berapa frekuensinya kita menggunakan turus biar tidak ada yang kelewat. Caranya begini, nilai 30 atau data 20 itu masuk ke kelas mana? Nah, data 20 ini masuk ke kelas yang pertama, kasih lidi 1. Kemudian 67, kasih tanda ya. 67 itu masuk di kelas mana tuh? 67 di sini kan? 67, 67. Kemudian 75 di sini, kemudian 78 juga masih di sini, kemudian 58 urutan, jangan sampai lewat. 58 temriki, kemudian 52 nama di sini juga, kemudian 89 di sini, 65 di mana? Di sini, kemudian 72 di sini dan seterusnya. Jangan sampai kelewat yang sudah dikasih tanda. Coret boleh, ditinggali boleh. Kemudian saya lihat di halaman 33, saya lebih percepat. Saya langsung ke frekuensinya. Di sini terdapat 2 nilai. Kemudian 5, ada 5 data, ada 8 data, ada 12 data, ada 9 data dan ada 8 data. Nah, jumlah di sini tuh harus tepat dengan jumlah data yang ada di sini, jumlah frekuensinya. Untuk selanjutnya, setelah terbuat tabel distribusi frekuensi ini, kita akan menentukan atau menamai dari data ini. Yang pertama adalah kelas. Kelas yang pertama adalah kelas 20 sampai 32. Ini kelas yang kedua, kelas yang ketiga, kelas yang keempat, kelas yang kelima, dan kelas yang keenam. Berarti kita punya berapa kelas? 6 kelas. Kemudian yang kedua, batas
batas bawah. Batas bawah, contoh batas bawah kelas pertama itu adalah berapa? 20. Kemudian batas bawah kelas kedua pinten? 33. Batas bawah kelas kelima itu berapa? 72. Sekarang kalau yang ditanyakan batas atas kelas ke-1 umpamanya. Batas atas kelas ke-1 yang ini berarti 32. Batas atas kelas ketiga umpamanya pinten? Kelas ketiga 58 dan seterusnya. Ini untuk batas bawah dan batas atas. Kemudian ada lagi istilah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas pertama itu adalah batas bawah dikurangi 0,5 dikurangi 0,5 berarti berapa? 19,5. Tepi bawah kelas kedua berarti berapa? 33 dikurangi 0,5 berarti berapa? 32,5. Tepi bawah kelas ke-6 berapa? Dikurangi 0,5 berarti 84,5. Nah sekarang tepi atas kelas ke-1 umpamanya berarti yang ini ditambah 0,5 berarti pinten? 32,5. Tepi atas kelas ketiga umpamanya berapa di sana? Kelas ketiga 58,5. Tepi atas kelas kelima pinten? Yaitu 84,5 dan seterusnya. Kemudian frekuensi itu tinggal baca. Frekuensi kelas pertama ada dua nilai atau dua data. Yang di kelas kedua ada 5. Yang di kelas ketiga ada 8 data. Yang di kelas keempat ada 12 data. Yang di kelas kelima ada 9 data. Di kelas ke-6 ada 8 data. Itu istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada lagi panjang kelas. Panjang kelas atau lebar kelas. Nah, lebar kelas itu dari salah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama lebarnya. Cara menghitungnya untuk kelas pertama pakai yang kelas pertama lebarnya itu adalah ditulis 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32. Berarti lebar kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu lebar atau panjang kelasnya. Kemudian ada lagi yang namanya istilah titik tengah. Titik tengah kelas. Nah, dari data ini diambil tengah-tengahnya. Mana tuh kira-kira? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini apa ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik tengah kelas pertama atau disimbolkan dalam XI itu adalah untuk yang pertama adalah 26 dan seterusnya. Nanti kalian bisa mengisi ini titik tengahnya masing-masing berapa untuk titik tengah dan seterusnya. Ini adalah materi tentang statistik di awal. Nanti kalian banyak mempelajari dari latihan-latihan yang ada di buku sana, yaitu di aktivitas 1 halaman 33, kemudian uji kompetensi 1 halaman 34 dan 35.
Mungkin sementara itu yang perlu saya sampaikan, kalian yang penting memahami tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, latihannya itu ada di LKS halaman sampai ke halaman 35. Demikian untuk pertemuan depan, insya Allah kita akan mempelajari tentang histogram dan poligon frekuensi. Dan ingat bahwa yang masih ulangan kemarin terlambat mengirimkannya, kalian masih punya kesempatan untuk memperbaiki nilai supaya tidak terlambat lagi. Nanti kita bicarakan, bisa saja lewat offline, Anda datang ke sekolah untuk mengikuti offline, ulangan-ulang, tapi dengan catatan protokol kesehatan harus dijalankan. Terima kasih. Nanti kita akan informasi berikutnya lewat Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.